Joy Kids. Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton, apa yang udah sering nonton. Kita senang banget nih bisa ketemu kalian lagi di sini. Nah sekarang sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau yel-yel dulu. Siap semuanya kita yel-yel? Siap. Oke, Joy. Yes, yes, yes. I'm Awesome. Oke, sekali lagi yang lebih keras ya, yang lebih semangat. Oke, Joy. yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Halo semua, mari bersama-sama dimanapun kita berada saat ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan bergerak bersama-sama, kita mau sembah Tuhan. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need
dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berikan kami telinga, Engkau berikan kami hati Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau. Bagi kita yang siap untuk menerima firman, kita katakan amin. Oke, sekarang sebelum kita mau denger firman Tuhan, kita mau games dulu nih. Nama gamesnya adalah Komunikata. Jadi nanti aku bakal kasih satu kalimat, akan kubisikin ke Naomi, dan Naomi akan terus bisikin ke Rebecca, Rebecca bisikin ke El dan selanjutnya. Dan yang terakhir akan jawab kalimat apa itu. Oke? Setaunya El aja apa? Oke, apa Carol? Build superhero. Tetot, yang bener apa? Jesus my superhero. Wah, kalah. Coba sekali lagi ya. Sekarang Carol yang di sini. El yang maju depan. Oke, sekali lagi ya. El nggak boleh lihat. Ayo El. Oke. You are me to be awesome. Yeay, benar. Nah, kalian juga bisa main games ini sama papa mama kalian, kakak atau adik kalian. Halo semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Ibadah Joy hari ini. Nah, hari ini Mister mau tanya sama teman-teman, siapa di sini yang pernah takut karena melakukan kesalahan? Atau teman-teman merasa takut karena nanti aku ketahuan bohong, jadi aku dimarahin sama mama atau papa, atau mungkin di sekolah dimarahin guru. Ada yang merasa takut seperti itu? Ya, ada begitu banyak dari kita mungkin pernah melakukan kesalahan dan jadi takut kalau ketahuan. Bisa-bisa kena hukuman, kena marah, atau yang lainnya. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman berpikir, kalau aku nakal atau berbuat dosa, Tuhan marah nggak ya? Tuhan jadinya berhenti menyayangiku nggak ya? Kira-kira gimana teman-teman? No, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak akan menghukum kita karena Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Jesus itu merciful sekali. Dia penuh belas kasihan, Dia maha pengasih kepada kita semua anak-anaknya. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita salah satu sifat Allah kita yang begitu besar, yaitu merciful, penuh belas kasihan atau maha pengasih. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan Yesus. Bagaimana orang yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum teman-teman. Tapi apa? Yesus mau menerima dan mengasihi orang yang mau datang kepadanya. Penasaran ceritanya? Yuk kita mau dengarkan ceritanya bersama. Yesus menceritakan perumpamaan sekali lagi kepada orang-orang yang mengikutinya. Ada seorang yang punya 2 anak. Dan 2 anak ini teman-teman, yang satunya sulung, yang satunya bungsu. Nah, si bungsu ini yang adiknya tiba-tiba datang sama ayahnya. Dia minta apa yang menjadi miliknya. Jadi dalam bahasanya seperti warisan teman-teman. Jadi anak bungsu ini minta kepada papanya, kepada ayahnya, bagian yang menjadi miliknya ini. Setelah itu ayahnya memberi dong warisan, memberi itu uang, memberi itu apa yang bisa menjadi bagian dari anak bungsu itu. Setelah dia diberi teman-teman, apa yang terjadi? Anak bungsu itu langsung pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya si sulung itu. Dia pergi ke satu kota dan dia berfoya-foya di sana. Dia menghabiskan uangnya, dia melakukan banyak hal yang menyenangkan dirinya. Sampai dia tidak sadar uangnya habis teman-teman. Dan dia merasa sedih karena ternyata teman-temannya banyak yang mau main sama dia karena dia punya uang. Karena uangnya habis, tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Si bungsu ini tadi dia mencari pekerjaan untuk dia bisa mendapatkan
uang. Dan apa yang terjadi? Dia menemukan satu pekerjaan, yaitu menjaga peternakan babi, teman-teman. Dan waktu itu sudah siang hari, dia kelaparan, dia belum makan, teman-teman. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat makanan babi di sana, dia langsung ambil dan dia makan makanan babi itu. Menyedihkan sekali ya. Padahal di rumahnya orang-orang yang bekerja untuk ayahnya tidak seperti itu. Akhirnya dia diam dan dia mengingat, sepertinya pegawai-pegawai ayahku masih lebih baik daripada aku. Aku akan kembali ke ayahku, aku mau minta maaf dan aku mau bekerja kepada ayahku aja deh. Akhirnya si bungsu itu punya keinginan untuk kembali ke rumahnya, tapi bukan untuk menjadi anaknya karena dia malu. Dia mau jadi pekerjanya, dia mau bekerja kepada ayahnya. Akhirnya dia berdiri dari tempatnya dan dia menuju rumahnya. Nah, waktu dia sebelum sampai ke rumahnya, ternyata ayahnya melihatnya dari kejauhan. Wah, itu sepertinya anakku. Langsung apa yang terjadi, teman-teman? Ayahnya berlari menemui anak bungsu itu. Dan dia dipeluk sama ayahnya itu. Ayahnya langsung menyuruh para pegawai-pegawainya, hamba-hambanya, carikan jubah yang bagus. Carikan jubah yang bagus. Carikan sepatu yang bagus juga. Dandanin dia, pakai ganti pakaiannya ini yang bagus. Terus kemudian dia diberikan cincin yang terbaik juga. Dan ayahnya memerintah kepada hamba-hambanya untuk membuat pesta. Potonglah sapi yang terbaik. Wah, masak itu karena malam ini kita mau berpesta. Karena anakku yang hilang sudah kembali. Katanya sih ayahnya ini kepada pegawainya. Nah, beberapa waktu kemudian kakaknya si sulung ini datang, teman-teman, pulang ke rumah. Dia melihat dari kejauhan, kok rumah jadi rame ya? Ini ada apa? Dia tanya kepada salah satu pegawai ayahnya, apa yang terjadi? Dan pegawai itu menjelaskan kalau adiknya si bungsu ini sudah pulang. Makanya ayah membuat pesta untuk penyambutan dia kembali lagi. Si sulung jadi marah, teman-teman. Dia marah kepada ayahnya dan dia berkata, aku sudah bertahun-tahun mengikut ayah, taat sama ayah. Tidak pernah sepeser pun ayah memberikan apa-apa kepadaku. Giliran si bungsu ini sudah menghambur-hamburkan harta milik ayah. Terus kembali, terus ayah membuat pesta. Jadi si sulung ini marah-marah, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya bilang seperti ini, anakku, semua yang aku miliki adalah kepunyaanmu. Hari ini justru kita itu harus bersuka cita. Karena adikmu yang lama hilang sudah kembali pulang. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Nah, dari perumpamaan itu, teman-teman, Yesus ingin mengajarkan kepada kita semuanya. Apa pelajarannya? Yuk kita mau belajar dari cerita ini. Pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita anak bungsu ini, anak yang hilang ini, teman-teman, tahu nggak? Jadi ketika anak bungsu ini bertemu dengan ayahnya, dia minta maaf sama ayahnya. Dia bilang sama ayahnya, aku mau bekerja kepada engkau, ampuni ayah, aku sudah melakukan kesalahan. Tetapi ayahnya bukan marah loh, ayahnya nggak menghukum loh. Ayahnya menerima kesalahan anak bungsu ini dan mengampuninya. Dia penuh dengan pengasihan. Yesus mau mengajarkan kepada kita semuanya, kalau kita melakukan kesalahan dan datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Itu yang namanya merciful, maha pengasih. Tuhan kita mengasihi kita semuanya. Coba lihat baik-baik. Mister punya kertas putih. Nah, di kertas ini, teman-teman, Mister mau tulis
Tulis kesalahan-kesalahan yang biasanya pernah kita lakukan. Coba ya, mungkin Mister tulis dulu. Berbohong. Berbohong. Terus kita tulis pelit. Oh, pelit. Pelit. Marah. Marah. Atau malas. Atau suka nyontek. Dan lain-lainnya. Nih, mungkin ini kebiasaan atau perbuatan yang pernah kita lakukan. Berbohong, pelit, marah, malas, menyontek. Dan kalian tahu, kertas putihnya ini jadi nggak putih lagi. Karena ada tulisan-tulisan yang mengotori kertas putih ini, teman-teman. Apalagi ini tulisan-tulisan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kira-kira nih, kalau kita mau menghapus, mau membuat ini putih lagi, bisa nggak ya dengan jari telunjuk kita? Kita gosok. Bisa nggak ya? Yang ada malah tambah kotor, teman-teman. Karena nggak bisa. Kita membutuhkan satu alat untuk menghapus tulisan di kertas ini. Apa namanya? Taran. Penghapus. Nah, kita perlu penghapus untuk menghapus tulisan-tulisan ini. Nah, kita hapus. Sampailah dia menjadi bersih kembali. Nah, tulisannya jadi hilang kan, teman-teman? Tapi membutuhkan yang namanya penghapus. Tidak bisa pakai jari telunjuk kita. Itu gambaran Tuhan kita. Kita butuh Yesus untuk bisa memulihkan, menyucikan, dan memurnikan hidup kita. Kembali kepada Yesus. Ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kamu berbuat dosa, atau apapun yang tidak menyenangkan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun. Tuhan Maha Pengasih. Dia akan mengasihi kita dan mengampuni kita, serta menyucikan kehidupan kita. Jadi teman-teman, ingat, Tuhan kita itu merciful. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk menghapus atau membersihkan dosa kita. Ingat baik-baik super kebenaran di hari ini, yaitu God mercy washes me clean. Jadi pengasihan Tuhan yang membersihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah God mercy washes me clean. Ayat penuntun kita ada di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 atau Luke chapter 15 verse 11 until 32. Dan ayat hafalan kita ada di Mazmur 103 ayat 10 dari terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Bunyinya seperti ini. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita. In English, Psalm chapter 103 verse 10 NLT, He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. Jadi, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan dan tuntunanmu hari ini, dan kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah selesai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, thank you sudah join ibadah hari ini, dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian dan keluarga kalian. Bye!